Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan agung Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan, ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah terang-terangan, kaumnya memusuhi beliau SAW dan memeranginya secara zalim. Abu Talib, sang paman tercinta, adalah orang setia membelanya hingga akhir hayat. Ketika orang-orang kafir mengganggu beliau, Sayyidah Khadijah, sang istri tercinta, hadir menghiburnya. Selama 10 tahun, keduanya setia membela Rasulullah SAW dengan segenap harta, jiwa dan raga, hingga akhir hayat. Tepat setelah 10 tahun dari masa kenabian, keduanya, yaitu Abu Talib dan Sayyidah Khadijah, dipanggil oleh Allah di saat yang sangat berdekatan. Kesedihan melanda Rasulullah SAW hingga tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Ketika itu orang-orang kafir makin merajalela dalam memusuhi Nabi, hingga akhirnya beliau pergi ke kota Taif untuk meminta dukungan dan pembelaan. Namun beliau SAW mendapati penduduk Taif lebih ganas dan bengis dari penduduk Makkah. Beliau diusir secara tidak hormat dan dihujani dengan cacian dan batu. Di perjalanan pulang dari Taif, di suatu kebun, beliau SAW menangis dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya jalan yang dapat aku tempuh serta kehinaanku di mata manusia. Wahai Tuhan yang kasih sayangnya lebih besar dari para penyayang manapun, Engkau adalah Tuhan yang kaum tertindas dan tertekan, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau hendak menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh yang akan menindasku, atau kepada musuh Engkau lemparkan diriku? Selama kemurkaanmu tidak Engkau tumpahkan kepadaku, maka sungguh aku tidak peduli dengan semua derita itu. Namun afiah dan kelembutanmu lebih aku harapkan. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang terbit menghapuskan segala kegelapan, yang dengannya mengalir segala perkara dunia dan akhirat. Aku berlindung dengannya dari kemurkaanmu yang hendak Engkau tumpahkan kepadaku, dan dari kemarahanmu yang akan menghampiriku. Engkau berhak menegur hingga Engkau ridha, dan tiada kemampuan dan kekuatan melainkan dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar rintihan dan tangisan Nabi SAW. Beberapa waktu sekembali beliau dari Taif ke Makkah, Allah memanggil beliau untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang agung. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam Senin 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, sebagaimana pendapat yang masyhur. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah SAW lahir pada hari Senin, dan hari Senin beliau diutus, dan pada hari Senin dimi'rajkan ke langit, dan pada hari Senin beliau SAW wafat. Tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Hijri Ismail samping Ka'bah, berbaring tidur bersama dua lelaki, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ja'far bin Abi Thalib, maka datanglah malaikat Jibril dan Mikail serta bersamanya malaikat yang lain, yaitu Israfil. Para malaikat membawa Rasulullah hingga ke sumur Zamzam dan melentangkannya. Pada saat itu, yang memimpin kejadian ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Di riwayat lain mengatakan, saat Rasulullah sedang tidur di rumahnya, terbuka atap rumah Nabi dan turunlah Jibril, lalu membelah bagian atas dada Nabi hingga bawah perutnya. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Mikail, berikanlah aku semangkuk air Zam-Zam agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya. Lalu malaikat Jibril keluarkan hatinya dan membasuhnya hingga 3 kali dan mencabut apa-apa yang mengganggu hatinya. Datanglah malaikat Mikail membawa 3 mangkok air Zam-Zam. Lalu didatangkan 1 mangkok dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Lalu menuangkannya ke dada Rasulullah SAW dan memenuhinya dengan kebijaksanaan dan keilmuan, lalu keyakinan serta keislaman. Setelah itu dirapatkan kembali dada Rasulullah SAW. Lalu didatangkan burak yang indah berpelana dan bertali kekang.
Burak adalah hewan berwarna putih yang lebih tinggi dari keledai dan lebih kecil dari bagal, yaitu hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Langkahnya sejauh mata memandang, memiliki 2 telinga yang panjang. Apabila mendaki gunung, maka terangkat lebih tinggi kaki belakangnya. Dan jika dia turun, maka terangkat lebih tinggi kaki depannya. Burak memiliki 2 sayap di bagian pinggulnya yang membantu kakinya agar lebih cepat. Pada saat Rasul ingin menaikinya, Burak pun berontak untuk dinaiki oleh Rasulullah SAW. Malaikat Jibril meletakkan tangan ke Burak, lalu berkata, "Tidakkah kau malu, wahai Burak? Demi Allah, tidak ada yang menaikimu seorang makhluk yang lebih mulia darinya." Maka Burak pun tenang dan merasa malu, sehingga keringatnya membasahi tubuhnya. Lantas Rasulullah pun menaikinya. Burak adalah kendaraan para anbiya sebelum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mulai berjalan, dan malaikat Jibril berada di sebelah kanannya, sedangkan Mikail di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata bahwa yang memegang pelananya adalah Jibril, dan yang memegang tali kekangnya adalah Mikail. Maka berjalanlah Rasulullah dan Jibril hingga sampai pada belantara yang dipenuhi kebun kurma. Malaikat Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat, lalu naik Burak kembali. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana engkau sholat tadi?" Rasul menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Malaikat Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Thaibah, kota Madinah, dan kesitulah kelak engkau akan berhijrah." Burak pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat, serta melangkahkan telapak kakinya sejauh pandangan mata. Lalu Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat, lalu menaiki Burak kembali. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau sholat?" Rasul menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Malaikat Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di kota Madian, di suatu pohon yang dahulu Nabi Musa pernah berteduh di situ." Burak pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat. Lalu malaikat Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat, lalu menaiki Burak kembali. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau sholat?" Rasul menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Malaikat Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Bukit Tursina, di mana dahulu Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan sampailah Rasulullah SAW dan malaikat Jibril hingga ke suatu tempat yang tampak darinya istana dan bangunan-bangunan negeri Syam. Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasul pun sholat dan naik Burak kembali, dan Burak pun berjalan dengan cepat secepat kilat. Lalu malaikat Jibril berkata, "Tahukah engkau di mana tadi engkau sholat?" Rasul berkata, "Tidak, ya Jibril." Malaikat Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Bait Laham, di tempat itulah Nabi Isa dilahirkan." Tatkala di perjalanan, Rasulullah SAW melihat jin Ifrit mengincar beliau sambil membawa api. Setiap Rasul menengok, pasti Ifrit berada di hadapannya. Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat? Apabila engkau mengucapkannya, maka akan padam apinya, dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya." Maka berkata Rasulullah, "Ajarkan aku, wahai Jibril." Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang Maha Dermawan, dan dengan firman-firman Allah yang sempurna yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan yang turun dari langit, dan dari keburukan yang naik ke langit, dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi, dan dari keburukan yang keluar dari bumi, dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam, kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih." Ifrit langsung tersungkur jatuh, dan api yang dibawanya padam. Kemudian Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanan hingga sampai kepada suatu kaum yang sedang menanam benih.
Dan pada saat itu pun benih yang ditanam langsung panen seketika. Setiap dipanen, kembali tumbuh seperti semula untuk dipanen kembali dengan seketika. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apa ini?" Malaikat Jibril berkata, "Mereka adalah para mujahid di jalan Allah. Dilipat gandakan kebaikan mereka hingga 700 kali lipat. Dan apapun yang mereka infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya dan mengganjarnya." Setelah jin ifrit tersungkur, di tengah perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mencium bau yang amat wangi. Rasulullah bertanya, "Wangi apa ini wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah wanginya seorang wanita mulia dan anak-anaknya. Dia adalah penyisir rambut putri Fir'aun." Nabi SAW kemudian melanjutkan perjalanannya hingga menyaksikan sekelompok kaum yang kepala mereka dihancurkan dengan batu. Setiap kali dihancurkan, kembali seperti keadaan semula untuk dihancurkan kembali. Begitu seterusnya tanpa akhir. Nabi berkata, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka orang-orang yang kepalanya berat sekali untuk melakukan sholat 5 waktu." Di perjalanan, Nabi menyaksikan sekelompok kaum yang menutupi kemaluan dan dubur mereka dengan sehelai daun. Mereka digembalakan sebagaimana unta dan kambing digembalakan, namun yang mereka makan adalah pohon-pohon yang berduri, buah yang pahit, dan bara api jahanam yang panas, beserta batunya. Nabi bertanya, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan sedekah dari harta-harta mereka. Dan Allah tidak menzalimi kepada mereka sama sekali." Di perjalanan, Nabi juga menyaksikan sekelompok kaum yang di hadapan mereka terdapat daging yang bagus di dalam sebuah wadah, serta daging bangkai yang jelek dan menjijikkan di wadah yang lain. Namun ternyata mereka memilih untuk memakan daging bangkai yang jelek dan meninggalkan yang bagus. Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa ini wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini laki-laki dari umatmu. Dia punya perempuan yang halal dan baik, tapi dia mendatangi perempuan yang tidak halal baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh. Juga perempuan dari umatmu, dia punya laki-laki yang halal dan baik, tapi dia mendatangi laki-laki yang tidak halal baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh." Kemudian Nabi SAW menyaksikan sebatang pohon di jalanan. Tidak ada apapun yang melewati batang pohon tersebut, baik itu pakaian atau sesuatu apapun, kecuali kayu tersebut merobeknya. Maka Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah perumpamaan kaum dari umatmu. Mereka duduk di jalan dan mereka memotong orang yang berjalan dan mengganggunya." Kemudian malaikat Jibril membacakan suatu ayat Al-Quran, "Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi dari jalan Allah." Di perjalanan, Nabi SAW menyaksikan seorang laki-laki berenang di sungai darah sambil dirajam dan dilempari dengan batu. Maka Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah perumpamaan orang yang memakan riba." Di perjalanan, Nabi menyaksikan seorang laki-laki yang mengumpulkan ikatan kayu bakar dan memikulnya, padahal dia tak mampu memikulnya. Tapi dia terus menambah kayu yang dipikulnya. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah laki-laki dari umatmu. Dia menerima amanat-amanat orang, namun dia tak mampu untuk melaksanakannya, dan dia ingin terus menambah amanah tersebut." Di perjalanan, Nabi menyaksikan sekelompok kaum yang lidah dan bibir-bibir mereka dipotong dengan pemotong dari besi. Setiap kali dipotong, maka kembali seperti semula untuk terus disiksa, namun begitu seterusnya tanpa akhir. Maka Nabi SAW berkata, "Siapa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah para penceramah dan pengkhutbah yang membawa fitnah dari umatmu. Mereka berucap, namun tak melaksanakannya." Setelah itu Nabi menyaksikan sekelompok kaum. Mereka memiliki kuku dari tembaga. Dengan kuku tersebut,
mereka merobek-robek wajah dan badan mereka. Maka Nabi berkata, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang suka bergibah dan bergunjing, yaitu makan daging manusia. Mereka menodai kehormatan orang lain dengan lisan mereka." Kemudian Nabi menyaksikan suatu lubang yang kecil. Keluar dari lubang itu kerbau yang amat besar. Namun ketika kerbau itu ingin kembali ke dalam lubang kecil itu, kerbau besar itu mampu. Kemudian Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini lelaki dari umatmu yang berbicara dengan ucapan yang besar." Kemudian dia menyesali ucapan tersebut, namun ucapannya tidak bisa ditarik kembali. Di perjalanan, Nabi melalui suatu lembah yang di situ tercium wangi yang harum, dingin dan wangi misik, serta terdengar suara merdu nan indah. Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah suara surga, dan surga itu berseru, 'Wahai Tuhanku, datangkanlah kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku. Karena sungguh sudah banyak kamar-kamarku, sutera tebalku, pakaian dari sutra-sutra yang halus, dan permadaniku, mutiara, marjan, perak, emas, piala-piala, piring-piring, cangkir-cangkir, serta kendaraan-kendaraan, madu, air, susu, dan arakku.'" Allah Ta'ala berfirman, "Untukmu wahai surga, seluruh orang-orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dan orang-orang yang beriman kepadaku dan kepada para rasulku, dan mengerjakan amal soleh, sedang ia tidak menyekutukanku, dan tidak menjadikan selainku sebagai Tuhan dan sembahannya. Sesungguhnya, setiap orang yang takut kepadaku, maka dia selamat. Dan orang yang berharap kepadaku, aku beri. Barang siapa yang memberikan pinjaman hutang karena aku, maka aku yang akan mengganjarnya. Dan barang siapa yang bertawakal kepadaku, aku cukupkan. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selainku. Aku tidak akan mengingkari janji. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta." Surga berkata, "Ya Allah, sungguh aku puas dan ridha dengan janjimu." Di perjalanan, Nabi melalui suatu lembah yang terdengar suara yang sangat memekik dan menakutkan, serta tercium bau yang amat sangat busuk. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah suara Jahannam." Jahannam berkata, "Wahai Tuhanku, datangkan kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku. Karena sungguh telah banyak rantai-rantaiku serta belengguku, kobaran apiku, air panasku, duri besarku, cairan busukku, azabku, dan sungguh sangat dalam dasarku, dan sangat panas apiku. Maka datangkanlah kepadaku apa yang engkau janjikan." Maka Allah berfirman kepadanya, "Untukmu wahai neraka, orang-orang yang menyekutukan aku dari kaum laki-laki dan perempuan, orang kafir laki-laki dan perempuan, dan setiap laki-laki dan perempuan yang buruk, dan setiap orang yang sombong yang tidak beriman pada hari perhitungan." Ketika Nabi SAW melakukan perjalanan, Nabi menyaksikan Dajjal dalam bentuk aslinya, dengan mata penglihatan yang nyata, bukan dalam mimpi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau melihatnya?" Rasulullah berkata, "Dia tinggi besar, sangat putih sekali. Di antara salah satu matanya seperti bintang yang berkilau. Rambutnya seperti dahan-dahan pohon, menyerupai Abdul Uzza bin Qatan, yaitu seorang tokoh Arab yang wafat pada zaman jahiliyah." Rasulullah SAW melihat tiang yang putih bercahaya seperti permata dipikul oleh para malaikat. Nabi berkata, "Apa yang kalian bawa?" Mereka berkata, "Ini adalah tiang Islam. Kami diperintah untuk meletakkannya di Syam." Di perjalanan, Nabi dipanggil oleh satu seruan yang memanggilnya dari arah kanan. "Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu." Rasulullah tidak menjawabnya. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah seruan seorang Yahudi.
Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Yahudi. Di perjalanan, Nabi dipanggil oleh suatu seruan yang memanggil dari arah kiri. Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu. Maka Rasulullah tidak menjawabnya. Nabi berkata, apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah seruan seorang Nasrani. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Nasrani. Nabi juga dipanggil oleh seorang wanita yang terbuka lengannya, dan lengannya dipenuhi dengan segala macam perhiasan yang pernah Allah ciptakan. Maka wanita itu berkata, wahai Muhammad, lihatlah kepadaku, aku ingin bertanya kepadamu. Maka Rasulullah tidak menjawabnya. Nabi berkata, apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, itu adalah dunia. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan memilih dunia yang hina daripada akhirat. Kemudian Nabi dipanggil oleh seorang yang sudah tua. Kemarilah wahai Muhammad. Malaikat Jibril berkata, terus jalan wahai Muhammad. Nabi bertanya, siapa itu wahai Jibril? Jibril berkata, itu adalah iblis musuh Allah. Dia menginginkan engkau condong terhadapnya. Nabi dipanggil oleh seorang nenek tua di pinggir jalan. Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku, aku ingin bertanya. Maka Rasulullah tidak menjawabnya. Nabi berkata, apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, sesungguhnya tidak tersisa dari umur dunia, melainkan apa yang tersisa dari umur nenek tua itu.